Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Benson Ferenji dengan NIM 2210611263. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan materi terkait SLAP dengan judul Breaking the Silence, melihat kasus SLAP di Ontario, Kanada. Video pembelajaran kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Lingkungan dan Climate Change tahun 2025. Oke, yang pertama kita perlu mengetahui apa itu SLAP. SLAP sendiri merupakan singkatan dari Strategic Lawsuits Against Public Participation. SLAP sendiri dapat didefinisikan sebagai gugatan hukum yang digunakan untuk membungkam diskusi publik terkait isu kepentingan hukum atau umum. Dalam konteks ini, biasanya kasus-kasusnya kepentingan-kepentingannya ini berhubungan dengan lingkungan. Tujuan utamanya bukan untuk memenangkan perkara, tetapi untuk mengintimidasi serta menguras sumber daya dari pihak yang berpartisipasi dalam debat dan diskusi publik. Terdapat empat karakteristik utama dalam SLAP. Yang pertama adalah menargetkan warga yang menyuarakan kepentingan publik, khususnya dalam konteks lingkungan hidup manusia. Yang kedua, adanya mengedepankan tujuan strategis, bukan untuk pemulihan hukum. Yang ketiga, menggunakan proses litigasi sebagai instrumen tekanan. Dan yang keempat, menghasilkan chilling effect yang dapat membungkam partisipasi publik. Fakta lapangannya, sebanyak 77 hingga 82% SLAP itu gagal di pengadilan, tetapi efek intimidatifnya masih tetap kuat dan berasa di masyarakat. Yang kedua, SLAP telah menjadi fenomena yang nyata di Kanada dan Ontario, salah satu kota di Kanada, ini sedang mengalami peningkatan laporan SLAP secara signifikan. Dampak negatif dari SLAP. SLAP sendiri memiliki efek yang sangat signifikan, terutama pada target dan juga masyarakatnya. Dampaknya dapat dikategorikan sebagai tiga, yaitu yang pertama ada dampak finansial, di mana biaya hukum yang dikeluarkan ini sangat besar untuk berproses di pengadilan. Selanjutnya, karena biaya hukumnya sangat besar, otomatis mereka membutuhkan uang, di mana biasanya target ini kesulitan untuk mendapatkan kredit atau hipotek untuk berlangsung hukum di pengadilan. Dan yang ketiga, adanya ketidakpastian finansial secara jangka panjang dari targetnya. Yang kedua, adanya dampak emosional, di mana biasanya muncul stres, kecemasan, dan juga depresi pada target, dan dilanjut juga dengan gangguan tidur dan juga masalah kesehatan lainnya. Dan biasanya, masyarakat yang mengetahui bahwa ada target dari SLAP akan seiring akan menjauhi karena takut menjadi target juga, sehingga muncul isolasi sosial pada target SLAP. Dan yang terakhir adanya dampak pada pekerjaan, di mana sulit fokus dalam bekerja, lalu reputasinya yang rusak di dunia kerja, hingga ketidakstabilan karir. Salah satu dampak negatif SLAP adanya the chilling effect. Chilling effect sendiri merupakan fenomena di mana ancaman atau kenyataan yang ditargetkan SLAP ini membuat orang-orang ini takut dalam berpartisipasi publik dan juga debat publik. Hal ini bukan hanya tentang korban langsungnya saja, tetapi tentang efek dominonya kepada masyarakat luas. The chilling effect dibagi tingkatannya menjadi dua. Yang pertama ada tingkat satu atau efek langsung pada korban primer, di mana warga yang langsung ditargetkan SLAP sendiri sering menghentikan pekerjaan advokasi mereka. Bahkan mereka juga membatalkan aktivitas publik yang telah mereka jalani. Dan tak jarang mereka berhenti bahkan sebelum kasusnya benar-benar selesai. Dan yang paling menakutkan adalah ancaman gugatan saja ini sudah cukup untuk membuat korban primer ini menyerah dalam mengadvokasikan tanpa perlu menunggu persidangannya sampai selesai. Yang kedua, yaitu efek tidak langsung yang berpengaruh pada iklim sipil secara keseluruhan, di mana orang-orang lain yang melihat target dari staff sendiri sering menjadi takut untuk berpartisipasi.
Lalu muncul juga fear spreads atau ketakutan yang menyebar melalui jaringan sosial dan komunitas-komunitas terkait. Hal ini secara tidak langsung menciptakan iklim sipil yang tidak kondusif untuk berpartisipasi publik. Namun, dampak ini tidak dapat terukur dalam statistik pengadilan karena biasanya dampak orang-orang yang terdampak dari efek tingkat 2 ini biasanya tidak sampai ke pengadilan. Selanjutnya, mengapa kasus SLAP meningkat? Hal ini dikarenakan adanya kekurangan perlindungan hukum saat ini. Ada tiga alasan utama terkait meningkatnya tindakan SLAP. Masalah utama terkait SLAP di Kanada sendiri adalah ketiadaan perlindungan konstitusional yang spesifik yang dapat membedakan hubungan antar warga negara dan hubungan antar warga. Canadian Chapter of Right and Freedom hanya melindungi hubungan antar negara dan warga, tanpa menyediakan standar hukum yang jelas untuk menangani dan menanggapi kasus SLAP dalam sengketa privat, sehingga memungkinkan potensi penyalahgunaan hukum dalam kasus-kasus seperti ini. Yang kedua, mekanisme hukum yang ada untuk menangani SLAP juga tidak efektif. Misalnya, standar genuine issues for trial pada Rule 20 sangat tinggi dan jarang diterapkan dalam kasus-kasus penyalahgunaan proses. Amandemen 2010 juga tidak cukup untuk mengubah praktik pengadilan. Sementara Rule 21 huruf 3 ayat 3 huruf D jarang digunakan untuk mencegah SLAP. Selain itu, Rule 2511 dan Rule 57 yang mengatur penghapusan gugatan dan penggantian biaya itu tidak cukup efektif karena pengadilan juga cenderung untuk berhati-hati dalam menolak gugatan secara keseluruhan. Dan biaya pergantian yang ditawarkan itu juga tidak mencerminkan biaya yang sebenarnya ditanggung oleh penggugat dari SLAP. Selain itu, masalah baru juga muncul dengan hukum pencemaran nama baik tradisional atau defamasi. Perkembangan terbaru dalam kasus Juan Kassen dan Grant Tostar memperkenalkan pembelaan responsible communication on matters of public interest. Namun pembelaan ini lebih menguntungkan media profesional yang memiliki kapasitas verifikasi dan infrastruktur editorial. Warga biasa yang terlibat dalam debat publik tetap rentan terhadap gugatan defamasi, dan hukum pencemaran nama baik tradisional lebih memprioritaskan perlindungan terhadap reputasi dibandingkan dengan kebebasan berekspresi dan juga partisipasi publik. Nah, ini kita bisa dapat melihat perbandingannya secara internasional terkait kasus SLAP. Yang pertama Amerika Serikat, di mana legislasi anti-SLAPP pertama kali diterapkan di negara bagian Washington pada tahun 1989. Saat ini, 27 negara bagian dan satu teritori, yaitu Guam, telah mengadopsi legislasi yang serupa. Sementara sekitar 10 yurisdiksi lainnya pernah atau sedang mempertimbangkan undang-undang tersebut. Komponen utama dari legislasi anti-SLAPP di AS sendiri mencakup perlindungan konstitusional melalui First Amendment, mekanisme penghapusan awal atau early dismissal, penghargaan biaya bagi pihak yang menang dalam motion anti-SLAPP, dan definisi yang jelas tentang public participation. Namun terdapat variasi antar negara bagian, seperti Arizona yang menggunakan uji improper purpose, California yang memberikan definisi luas untuk komunikasi yang dilindungi, Illinois yang menekankan hak konstitusional partisipasi, dan Delaware yang menerapkan standar pembuktian clear and convincing evidence. Yang selanjutnya ada Quebec, Kanada, di mana legislasi anti-SLAPP sendiri diatur melalui amandemen Code of Civil Procedure, bukan melalui undang-undang terpisah. Pengadilan juga memiliki kewenangan untuk secara inisiatif menyatakan suatu tindakan atau pleading sebagai abusive dan dapat memberikan kompensasi atau punitive damage. Keunikan dari legislasinya sendiri adanya perlindungan konstitusional dalam berkebebasan berekspresi melalui Charter of Human Rights and Freedoms, serta ketentuan dalam hukum defamasi yang mensyaratkan pembuktian fault and damage. Namun, Quebec sendiri masih menghadapi kekurangan karena tidak memiliki definisi tegas tentang public participation dan kurangnya panduan untuk menunjukkan penyalahgunaan proses dalam kasus SLAPP. Yang selanjutnya ada British Columbia, di mana British Columbia sendiri mengadopsi legislasi pertama di Kanada yang mengakui secara formal masalah SLAPP melalui Protection of Public Participation Act pada tahun 2001. Meskipun dihapuskan hanya 6 bulan kemudian setelah pergantian pemerintah,
Legislasinya sendiri sempat mengusulkan komponen seperti qualified privilege untuk komunikasi dalam partisipasi publik, mekanisme penghapusan berdasarkan uji improper purpose, dan ketentuan beban terbalik atau reverse onus. Upaya ini menandakan adanya kesadaran untuk melindungi hak partisipasi publik, meskipun tidak diterima secara permanen oleh pemerintahan yang baru. Dan yang terakhir ada Australian Capital Territory, di mana Australia juga memiliki legislasi anti-SLAPP yang pertama kali diterapkan di Australian Capital Territory pada tahun 2008 melalui Protection of Public Participation Act. Legislatif ini muncul sebagai respon terhadap konflik antara industri kehutanan dan konservasi alam dalam kasus Gans Limited. Nah, keunikannya adalah bahwa legislatif ini secara eksklusif tidak berlaku pada perkara defamasi dan menggunakan uji reasonable person dalam definisi public participation. Selain itu, legislasi ini juga memperkenalkan penghargaan penalti finansial kepada pemerintah, meskipun tidak langsung kepada tergugat. Meskipun demikian, kelemahan legislatif ini adalah uji improper purpose-nya yang masih membebani tergugat, serta tidak adanya mekanisme reverse onus yang kuat. Nah, dalam legislasi anti-SLAPP terdapat tiga komponen kunci untuk menjalankan anti-SLAPP yang efektif. Yang pertama adalah hak substantif atas partisipasi publik yang bertujuan untuk mengakui hak warga negara dalam berpartisipasi dalam debat publik tanpa takut akan tuntutan hukum. Hal ini meliputi berbagai bentuk partisipasi seperti lobby, demonstrasi, petisi, dan penggunaan mekanisme yudisial atau administratif untuk mencari keadilan. Sistem ini memberikan perlindungan terhadap partisipasi publik yang sah. Dengan prinsip qualified privilege untuk komunikasi yang dilakukan dengan itikat baik, berbeda dengan absolute privilege yang tidak melindungi pernyataan yang salah atau berniat jahat. Selanjutnya, adanya mekanisme penghapusan awal atau early dismissal yang bertujuan untuk memungkinkan pengadilan menghapus lab dengan cepat tanpa persidangan penuh, sehingga mengurangi beban finansial dan emosional bagi pihak tergugat. Ini juga mencakup dua tahap uji, di mana di tahap tergugat pertama-tama harus menunjukkan bahwa tindakannya adalah bagian dari participation public. Jika tahap pertama terpenuhi, maka beban terbalik pada penggugat untuk membuktikan bahwa perkara tersebut memiliki kemungkinan berhasil atau bukan sekadar untuk mengintimidasi tergugat. Selain itu, ada juga mekanisme pendukung seperti penangguhan discovery dan jadwal cepat untuk memproses motion, serta biaya pembelaan yang dapat diperintahkan pengadilan. Dan yang terakhir, adanya insentif kuat untuk mencegah slap, yang bertujuan untuk mencegah penggugat membawa kasus slap dengan menciptakan konsekuensi finansial dan reputasional. Insentif ini termasuk biaya penggantian penuh untuk pembelaan, hukuman tambahan bila berupa punitive damage untuk penyalahgunaan proses, serta penanggung-jawaban pribadi bagi direktur atau pejabat perusahaan yang membawa kasus slap ke pengadilan. Selain itu, pengadilan juga dapat mengeluarkan perintah larangan untuk mencegah penggugat mengajukan perkara baru tanpa adanya izin pengadilan dan menangguhkan proses pengadilan yang terkait, seperti perizinan proyek tertentu sampai motion anti-SLAPP diputus untuk menekan praktik serial dari SLAPP. Nah, di sini ada tiga contoh kasusnya. Yang pertama ada Community Air, di mana Toronto Port Authority menggugat aktivis komunitas atas kritik terhadap penggunaan waterfront. Mereka menuntut 85.000 dolar dan dianggap publik sebagai SLAPP dan memperlihatkan bagaimana badan publik pun dapat menyalahgunakan litigasi. Yang kedua ada Edition Eco Associate, di mana penerbit kecil dari Quebec dituntut perusahaan tambang hingga 11 juta dolar atas isi buku yang kritis tentang operasi tambang di Afrika. Gugatan ini juga dipandang sebagai upaya dalam membungkam diskursus publik. Dan yang ketiga ada Big Bay Point, di mana developer menggugat warga dan pengacara mereka dengan gugatan senilai 90 juta dolar. Meskipun warga akhirnya menang, proses 17,5 hari ini memperlihatkan skala intimidasi finansial dan juga psikologis dari SLAPP. Selanjutnya ada ketentuan umum tentang legislasi anti-SLAPP. Anti-SLAPP sendiri tidak hanya diperuntukkan bagi aktivis atau kelompok yang terlibat dalam gerakan NIMBY atau Not in My Backyard, melainkan merupakan mekanisme perlindungan hukum yang dirancang untuk melindungi pihak yang sudah digugat dari SLAPP yang tidak berdasarkan.
Mekanisme ini berfungsi sebagai perisai untuk melindungi, bukan pedang, yang hanya dapat digunakan untuk membela diri terhadap gugatan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan layak. Anti-slap sendiri tidak dapat digunakan untuk membuat perkara baru, dan jika penggugat memiliki klaim yang valid dengan bukti yang kuat, maka perkara tetap akan berjalan sebagaimana mestinya. Legislasi ini lebih menekankan pada pelindungan partisipasi publik yang berkaitan dengan isu-isu penting seperti lingkungan, kesehatan, tata ruang, dan kebijakan publik, serta membatasi perlindungan bagi pernyataan yang hanya bertujuan untuk merusak reputasi tanpa kaitan dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, meskipun memungkinkan perlindungan terhadap oposisi terhadap kebijakan tertentu, legislasi ini tidak melindungi partisipasi yang didorong oleh kepentingan pribadi atau NIMBY yang tidak relevan dengan kepentingan umum. Efek SLAP terhadap lingkungan, yang pertama adanya sumber daya pemerintah yang terbatas untuk mengawasi masalah lingkungan menjadi tantangan utama. Dengan pengawasan yang kurang, maka akan semakin banyak pelanggaran lingkungan yang tidak terdeteksi. Yang kedua, adanya partisipasi publik memainkan peran penting dalam deteksi pelanggaran, di mana warga yang melapor atau mengungkap masalah ini bisa membantu dalam proses sistem pengawasan ini. Namun, karena adanya SLAP, menghalangi peran penting warga sebagai whistleblower, SLAP ini juga dapat digunakan perusahaan untuk menakut-nakuti individu yang berusaha mengungkap pelanggaran yang terjadi. Akibatnya apa? Pabrik atau perusahaan besar dapat menyadari bahwa masyarakat enggan mengeluh karena takut akan ditindak hukum terhadap mereka. Tanpa laporan dari publik, pengawasan terhadap aktivitas yang merusak lingkungan akan semakin menurun, yang akhirnya dapat menyebabkan pencemaran yang semakin meningkat. Serta keterbatasan dalam partisipasi publik juga berujung pada alokasi sumber daya pemerintah yang lebih rendah untuk menangani masalah lingkungan yang seharusnya dapat menjadikan perhatian lebih. Nah, kesimpulannya, SLAP atau Strategic Lawsuits Against Public Participation adalah fenomena hukum yang digunakan untuk mengintimidasi individu yang terlibat dalam diskusi atau advokasi publik terkait isu kepentingan umum. Tujuan utama dari SLAP ini bukan menekan perkara, melainkan untuk mengurangi sumber daya dan membungkam partisipasi publik. Meskipun banyak negara yang telah mengadopsi legislasi anti-SLAP seperti Amerika, Kanada, dan hal ini Quebec, dan Australia, tantangannya ini masih ada, terutama dalam hal definisi yang jelas tentang public participation dan efektivitas mekanisme penghapusan gugatan yang secara cepat. Legislasi anti-SLAP yang berfungsi untuk melindungi hak partisipasi publik, menghapus gugatan yang tidak berdasar, dan memberikan insentif untuk mencegah penyalahgunaan kasus hukum. Namun implementasinya masih kurang konsisten di beberapa yurisdiksi. Kasus-kasus nyata seperti yang terjadi di Ontario dan Quebec memperlihatkan dampak signifikan dari SLAP yang tidak hanya menyerang individu atau aktivis, tetapi juga badan publik dan perusahaan yang menekan kritik terhadap kebijakan mereka. Efek dari SLAP ini menciptakan chilling effect, di mana masyarakat merasa takut untuk berpartisipasi dalam debat publik, yang pada akhirnya akan merugikan kebebasan berbicara. Oleh karena itu, legislasi dan regulasi anti-SLAP sangat penting untuk melindungi hak partisipasi publik, untuk memastikan kebebasan berbicara tetap terjaga, serta mengurangi penyalahgunaan proses hukum oleh pihak-pihak yang lebih kuat. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.